Proses balik nama atas aset gereja. Persidangan pleno Majelis Jemaat GKI Klaten pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 memutuskan menunjuk dan memberi kuasa kepada Penatua Yohanes Lede Kalingarabili selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Klaten dan Pendeta Pelangi Kurnia Putri selaku Sekretaris Majelis Jemaat GKI Klaten bertindak sebagai wakil Majelis Jemaat untuk melakukan proses balik nama atas aset gereja yang masih menggunakan nama perseorangan atau pribadi. Mohon dukungan doa dari jemaat. Yang keempat, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Jemaat yang terkasih, apakah ada di antara jemaat saat ini yang berasal dari simpatisan yang mungkin baru pertama kali beribadah pada kebaktian di GKI Klaten saat ini? Jika ada simpatisan yang baru pertama kali beribadah, kami mohon untuk bangkit berdiri supaya kami jemaat dan penatua dan jemaat GKI Klaten bisa menyampaikan shalom. Apakah ada dari jemaat? Kami mohon untuk berdiri supaya ada wakil dari penatua untuk menyampaikan salam dan kami dari penatua menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Terima kasih. Panggilan beribadah kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sumbah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak-Mu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, semesta menjadi jejak karya Allah di muka bumi ini. Dari yang kosong menjadi berisi, dari yang tidak ada menjadi ada. Karya dan pekerjaan tangannya membawa perubahan. Demikian juga dengan manusia, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, besar maupun kecil. Kita dipanggil untuk ikut serta dalam melanjutkan karyanya di muka bumi ini. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampun dan pendamaian. Segala bumi baru genap semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang baik, serupa dan segambar dengan Allah. Namun sebagai gambarnya, kita masih seringkali jatuh dalam dosa. Kita tidak mencerminkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita datang memohon pengasihan-Nya. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ya Bapa, ampunilah jalan-jalan hidup kami yang bertentangan dengan firman dan perintah-Mu. Petunjuk-Mu seringkali kami abaikan. Ya Kristus, kami datang dan nyatakanlah rahmat-Mu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon
Ya Kristus, tuntunlah kami dengan terang-Mu agar semakin mampu menghayati karya keselamatan yang telah Engkau nyatakan, yang membuat kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu agar kami mampu memberi teladan dan semakin dibaharui setiap waktu. Dalam Kristus, Tuhan kami memohon. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan bagi mereka yang dengan tulus hati mengakui segala dosanya dan yang berjanji untuk hidup seturut kehendak-Nya. Firman Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lainnya. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hendaklah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh.
Mari kita berdoa. Di dalam hati yang teduh, Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami akan berkonsentrasi untuk membaca beberapa bagian dari firman Tuhan ini. Kami mohon Roh Tuhan memimpin kami di dalam membaca. Roh Tuhan juga yang memberikan hikmat pengertian agar kami mengerti dengan baik akan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjelaskan tentang firman-Mu, tolonglah ia agar ia mampu menjelaskannya dengan baik. Sehingga kami yang mendengarkan dan juga yang menjelaskan, kami sama-sama Tuhan didukung oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Tuhan. Kami mampu untuk melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berkenan pada tanahmu Tuhan, kau pulihkan
Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 mulai ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa mendengar dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya kita GKI ini cukup gereja yang cukup memperhatikan mengenai bulan di mana ada perayaan kemerdekaan negara kita, yaitu bulan Agustus. Ya, di Sangkra juga seperti itu. Setiap bulan Agustus, setiap tahun kita peringati sebagai bulan Bhinneka. Dengan tujuan agar kita biasanya juga kita berikan perhatian kepada negara atau kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi di bulan Agustus ini kita lebih lagi sehingga liturginya, bacaan-bacaannya kita lebih menyadarkan kepada anggota jemaat bahwa kita warga negara, kita punya tanggung jawab terhadap negara ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh Dian Penuntun untuk hari Minggu ini adalah jejak perubahan bagi bangsa. Ya, tentu saja kita ingin melihat bahwa ada perubahan-perubahan baik yang terjadi di negara kita. Dan perubahan-perubahan baik itu peranan siapa? Siapa yang harus mengerjakannya? Pemerintah iya, gereja tentu saja, kita semua iya. Nah, Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun negara kita ini ada, dan kita juga barangkali sudah bertahun-tahun ya Bapak Ibu, kita tinggal di Indonesia. GKI demikian juga. Apa peranan kita bagi Indonesia? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus update ya, melihat perkembangan-perkembangan yang ada di negara kita. Nah, saya seperti kemarin sore, tadi pagi, siang ini juga saya ingin menayangkan cuplikan-cuplikan dari video-video yang menggambarkan situasi negara kita, yang menurut saya cukup update lah begitu, up to date ya, saya rasa begitu. Dan barangkali juga video ini Bapak Ibu pernah nonton, saya ambil cuma cuplikan saja untuk kembali mengingatkan kepada kita, ini negara kita. Kita dalam situasi seperti ini, terus kita harus bagaimana begitu. Nah, tolong ditayangkan.
Bapak Ibu itu sedikit gambaran mengenai kondisi kita ya. Dan dalam minggu ini saja juga banyak sekali cerita-cerita yang menunjukkan kondisi bangsa dan negara kita gitu. Nah, ini harus disikapi seperti apa? Apa peranan murid-murid Kristus yang ada di Indonesia ini? Apa peranan kita GKI di Indonesia ini? Sedangkan kita sendiri kan juga punya persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi, bacaan-bacaan kita hari ini memberikan kunci kepada kita, pegangan bagi kita, agar kita bisa punya peranan untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini mulai dari bacaan raja-raja tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mulai ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih konteks permasalahan Elia begitu kan? Ini bicara tentang Elia dan bangsa Israel. Permasalahan bangsa Israel yang kemudian akhirnya menjadi permasalahan Elia. Permasalahan bangsa Israel itu adalah ketidaksetiaan Raja Ahab dan keluarganya kepada Tuhan, lalu kemudian mempengaruhi sebagian besar bangsa Israel. Raja Ahab ini kan orang Israel, dan kita tahu bahwa sejarah panjang bangsa Israel itu mereka adalah umat Tuhan, Yahweh, yang telah membebaskan mereka, yang telah memeliharakan mereka. Tetapi ketika Ahab menikah dengan Isabel, Isabel bukan orang Israel. Maka yang disembah oleh Isabel adalah Baal dan juga ada Asera. Ahab terpengaruh oleh istrinya, sehingga baik Ahab, istrinya, seluruh keluarganya, kemudian bawa sebagian bangsa Israel, entah itu dilakukan dengan sadar atau dilakukan dalam ketakutan, meninggalkan Tuhan. Karena itu Elia merasa dia seorang diri. Waktu percakapannya dengan Tuhan, ia mengatakan, lihat bangsa ini, tinggal aku sendiri. Mereka tidak menjalankan perjanjian dengan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dilawan, mesbah-mesbah Tuhan untuk menyembah Yahweh sudah tidak ada. Nabi-nabi Tuhan dibunuh semua begitu. Ini permasalahan bangsa Israel yang akhirnya menjadi permasalahan Elia, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang jadi persoalan adalah ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dari satu keluarga, dan keluarga ini adalah pemimpin, raja, sampai sebagian besar bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Elia merasa ia seorang diri yang masih bertahan setia kepada Tuhan, yang masih tegak lurus dengan Yahweh. Begitu perkataan Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari perikop di atasnya, itu menginformasikan kenapa sampai ada bacaan yang kita baca tadi, yaitu ketika Elia harus berhadapan dengan Ahab dan berhadapan dengan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 dan nabi-nabi Asyera berjumlah 400. Banyak Bapak Ibu. Dan siapa yang menang? Elia yang menang. Nabi-nabi Baal ini, nabi-nabi Asyera dimusnahkan semua, dikalahkan oleh Elia. Nah, logikanya Bapak Ibu Saudara, di depan raja, di depan rakyat, ketika diperhadapkan Elia seorang diri menghadapi ini nabi Baal, nabi-nabi Asyera, dan Elia menang, mestinya kan terus takjub gitu ya. Ahab dan orang banyak itu takjub, lalu kemudian berbelok kepada Yahweh, berbalik kepada Yahweh. Tapi ini tidak terjadi. Ahab pulang dan menceritakan kepada Isabel apa yang dilakukan Elia. Ahab bercerita kepada Isabel bahwa nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera telah dimusnahkan oleh Elia. Isabel marah, Bapak Ibu. Lalu Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Dan Bapak Ibu Saudara, Elia takut terhadap ancaman ini. Ketika berhadapan dengan Raja Ahab yang powerful, berhadapan dengan nabi-nabi yang begitu banyak, nabi Baal dan Asyera, dia enggak keder, dia enggak takut. Tetapi ketika berhadapan dengan Isabel, seorang diri perempuan, dan ancamannya, dikatakan bahwa Elia takut. Ketakutan Elia ini berkembang menjadi putus asa, Bapak Ibu. Itu sebabnya dia pergi dan tidur ingin mati katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Elia merasa ia seorang diri dan untuk permasalahan ini tidak ada jalan keluar lagi. Karena itu dia ingin mati saja, begitu.
Tapi apa yang dilakukan Allah, Bapak Ibu? Allah tidak berputus asa terhadap Elia. Allah terus berusaha. Apa wujud Allah berusaha dan tidak putus asa terhadap Elia? Pertama, Allah mengirim malaikat. Dan malaikat memberikan makanan buat Elia. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, tidak cukup sampai di situ. Melalui malaikatnya Allah berpesan kepada Elia. Makanlah supaya Elia menjadi kuat, karena Elia akan berjalan 40 hari untuk pergi ke Gunung Horeb, gunung Tuhan. Nah, Elia juga turut, Bapak Ibu Saudara, sampai di gunung itu yang tadi kita baca perikopnya. Allah mendatangi Elia melalui gejala alam, yaitu melalui angin sepoi-sepoi basah. Disitulah terjadi percakapan antara Allah dan Elia. Apa yang kau lakukan di sini, kata Allah. Itu Tuhan, tinggal aku sendiri. Umatmu tidak ada lagi yang memegang perjanjian. Mesbah-mesbah, tempat untuk menyembah Yahweh sudah tidak ada. Tidak ada tempat-tempat, kalau kita katakan rumah-rumah ibadat, gereja-gereja sudah tidak ada, bisa dikatakan begitu. Tidak ada tempat untuk berdoa, menyembah Yahweh, enggak ada. Dan nabi-nabimu semua sudah dibunuh, tinggal aku seorang, begitu kata Elia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gimana tanggapan Tuhan terhadap Elia ini? Apakah Tuhan terus meninabobokan Elia? Oh kesiannya Lia, kamu tinggal seorang diri saja, ya udahlah gitu. Enggak. Malah sebaliknya, Tuhan justru mempercayakan tugas kepada Elia. Tabis Hasael, kan di sini pakai kata mengurapi. Kalau kita lebih familiar dengan kata tabiskanlah Hasael untuk menjadi raja Aram. Tabiskanlah Yehu cucu Nimsi untuk menjadi raja Israel, dan tabiskan Elisa untuk mengganti kamu. Dan Tuhan juga mengatakan kepada Elia bahwa ia menyediakan 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang-orang zaman itu kalau mereka punya nabi, mereka punya dewa, mereka punya sesembahan, itu mereka membentuknya menjadi patung, mereka bikin patung, dan ketika mereka beri ekspresi menyembah, mereka harus mencium dewanya itu. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah mempersiapkan 7.000 orang yang setia kepada Allah, yang akan bersama-sama dengan Elia. Jadi berarti Elia tidak sendiri. Ketika Elia merasa sendiri, Tuhan sedang bekerja untuk dia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bekerja untuk menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut saya kita ini kadang-kadang seperti Elia. Ya Bapak Ibu Saudara, kita juga punya persoalan seperti Elia lah, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau terhadap persoalan itu kita harus bagaimana? Bapak Ibu, Elia ini kan tadinya baru mengalami kuasa Tuhan yang besar, di mana ia seorang diri berhadapan dengan nabi-nabi yang begitu banyak, dan oleh Tuhan Elia dibikin menang, mengalahkan nabi-nabi segitu banyak. Berarti kan Elia baru saja mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa kok begitu berhadapan dengan Isabel? Seolah-olah imannya itu tidak berbicara sama sekali. Imannya itu seperti mandek berhadapan dengan kasus. Ya kasusnya itu ya Isabel dan ancamannya Isabel, Bapak Ibu. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, bisa saja kita juga punya persoalan seperti Elia. Dan bisa saja persoalan itu menggoncangkan iman kita. Lalu bagaimana kita menghadapi persoalan itu, Bapak Ibu Saudara? Apa sih yang kira-kira bisa menjadi persoalan kita, Bapak Ibu? Ya persoalan kita itu bisa saja masalah pekerjaan. Bisa juga menjadi masalah keturunan, kita merindukan keturunan tapi belum dikasih Tuhan. Masalah ekonomi, masalah usaha yang tersendat-sendat. Di mana Tuhan Bapak Ibu? Tuhan ada di sini. Tuhan hadir sebetulnya. Kadang-kadang kita juga putus asa ketika kita sudah berdoa terus menerus, katakanlah ada yang kita minta kepada Tuhan, kita ajukan kepada Tuhan dan Tuhan belum memberikan. Itu rasa iman percaya ini bisa
benar gak sih Tuhan? Apa Tuhan masih bekerja gak sih? Tuhan akan berikan atau tidak? Lalu iman ini seolah-olah makin lama makin kendor. Tadinya dari semangat berdoa menjadi kemudian tidak berdoa lagi. Atau tidak mau berdoa lagi, bahkan tidak mau pelayanan lagi. Itu juga bisa terjadi Bapak Ibu. Atau tidak mau usaha lagi. Bapak Ibu, kadang-kadang juga ketika masalah rumah tangga, umat datang berkonsultasi dengan pendeta. Lalu kemudian dipetakan persoalannya, kita berdoa bersama. Nah, waktu setelah berdoa bersama dengan pendeta, pulang itu Bapak Ibu, persoalan belum tentu langsung selesai. Belum tentu langsung beres. Dibutuhkan waktu dan perjuangan yang amat sangat sampai persoalan itu beres. Tetapi kadang-kala yang saya alami, persoalan ini baru saja didoakan, baru ada langkah-langkah untuk menyelesaikan, iman sudah runtuh lagi. Penuh tangisan. Karena orang pingin cepat-cepat beres persoalannya. Gitu. Kadang-kadang juga anak muda Bapak Saudara persoalan mencari jodoh. Sudah berdoa terus menerus. Orang tua juga sudah berdoa. Kadang-kadang orang tua juga bertanya pada anak. Itu bikin anak juga but-but gitu. Kamu teman-temanmu udah punya, kamu mana? Mana pacarmu dan seterusnya. Nah, ini anak kan makin panik Bapak Saudara. Berdoa dan berdoa ternyata Tuhan belum berikan. Belum waktunya. Itu juga bisa mengkendorkan iman kita. Apa yang mau dikatakan dengan cerita Elia ini Bapak Ibu? Cerita Elia ini mau bicara tentang iman Bapak Ibu. Iman kepada Tuhan. Iman yang berdaya tahan. Elia putus asa itu seolah-olah imannya menjadi kendor. Memang dia tidak pergi meninggalkan Yahweh Tuhan. Tetapi kan dia putus asa. Seolah-olah Tuhan tidak punya kekuatan lagi untuk menolongnya. Jadi berarti kunci bagi perubahan hidup kita. Nanti bisa kemudian berdampak pada perubahan bagi bangsa kita. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan, kita harus menguatkan iman kita Bapak Ibu. Saya juga kalau lihat persoalan bangsa yang begitu banyak, kadang-kadang saya pikir ini gimana caranya satu persatu bisa selesai. Apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa selesai? Gitu. Pinjol itu Bapak Ibu Saudara. Berapa rumah tangga yang hampir cerai? Pinjol itu berapa nyawa yang hampir melayang dengan pinjol itu Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian lifestyle. Ya, ini sekarang itu flexing Bapak Ibu Saudara ya. Itu katanya generasi sekarang itu juga generasi yang gampang galau. Begitu dia lihat orang atau teman seusianya itu berhasil, bisa kerja di perusahaan ini, punya ini, itu dia langsung galau. Terus aku gimana? Kok aku belum punya? Padahal itu juga flexing, bohong gitu. Ini persoalan-persoalan seperti ini tuh gimana selesaikannya Bapak Ibu Saudara? Lifestyle, tuntutan untuk bergaya hidup, itu juga kan membutuhkan uang. Kalau tidak punya uang dari mana? Banyak akhirnya jalan salah yang orang pakai gitu loh. Karena dikatakan bahwa kalau kita pakai bagus, kita pakai mewah itu orang lebih menghargai. Ketimbang kita pakai barang sederhana. Jadi orang berbondong-bondong pingin pakai barang yang branded, yang bagus. Supaya nanti kalau dia foto, terus nanti banyak pengikutnya dan dia merasa lebih dihargai. Kan ini mental Bapak Ibu. Ini persoalan gitu. Gimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Ya, pertama-tama betul sekali bacaan-bacaan kita ini bicara tentang iman. Bagian kita adalah iman. Bagian Tuhan adalah Bapak Ibu, Tuhan tetap bekerja. Ketika Elia putus asa, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengutus malaikatnya. Lalu Tuhan juga datang menjumpai. Jadi bagian Tuhan adalah Bapak Ibu ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan Tuhan terus memperlengkapi kita. Tuhan memperlengkapi Elia karena dia sudah loyo, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih makan. Itu artinya Tuhan melengkapi dia. Supaya apa? Supaya dia tetap dapat bertahan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu menarik sekali. Ketika kita punya masalah dan bahkan kita mengasihani diri seperti Elia mengasihani diri Bapak Ibu. Tuhan malah mengutus Elia. Tuhan malah mengutus kita untuk terus bekerja. Karena apa? Kita tidak boleh putus asa. Kalau kita putus asa bagaimana perubahan bisa terjadi? Kita harus terus bekerja supaya terjadi perubahan dalam hidup kita dan perubahan bagi bangsa kita.
Maka tadi awalkan pertanyaan Bapak Ibu, kalau masalah bangsa ini pekerjaan siapa? Tanggung jawab siapa? Kita bilang pemerintah, betul. Terus kita apa? Gereja juga punya tanggung jawabnya. Apalagi kita GKI, Gereja Kristen Indonesia, kita adalah gereja berwarna Indonesia. Maka tanggung jawab untuk perkembangan, untuk kemajuan bagi negara kita ada di pundak kita juga Bapak Ibu. Karena itu Tuhan utus kita untuk bekerja. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Elia ini hampir sejalan dengan yang dialami Petrus dan kawan-kawan. Yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan ini kan kelanjutan dari bacaan minggu lalu kan. Bacaan Alkitab minggu lalu datang gereja ya. Minggu lalu berbicara tentang Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki plus perempuan dan anak-anak hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, begitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah selesai dikatakan Tuhan menyuruh murid-murid untuk nyebrang duluan. Lalu orang banyak ini Tuhan suruh pulang. Lalu Tuhan Yesus masih di tempat itu sementara untuk dia berdoa. Jadi murid-murid duluan pergi ke sana menyeberang. Lalu tanpa mereka nyana, tidak mereka kira, ternyata mereka diterpa oleh angin sakal Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagian murid-murid Tuhan Yesus itu kan pelaut, nelayan. Mereka biasa di laut, mereka tahu itu situasi geografis laut itu mereka tahu. Tetapi nampaknya angin sakal yang mereka alami ini tidak mereka perkirakan. Nah Bapak Ibu Saudara, angin sakal itu adalah angin yang kencang begitu, yang arahnya itu berlawanan dari arah kapal. Jadi kalau katakanlah arah kapal itu dari saya pergi ke Bapak Ibu Jemaat, angin ini menghantam mereka dari depan. Nah, nampaknya angin sakal ini kalau seperti itu, dia akan berlawanan dengan gerak dari perahu, itu akan membuat perahu sangat kesulitan. Itu sebabnya murid-murid sangat ketakutan Bapak Ibu. Dan menarik. Jam 3 malam dikatakan di tengah-tengah mereka begitu sibuk menyelesaikan perkara mereka angin badai itu, Tuhan Yesus datang. Tetapi ajaib juga ketika melihat Tuhan Yesus, mereka katakan Tuhan Yesus hantu. Karena mereka terlalu sibuk untuk memperhatikan perkara mereka. Mereka sibuk dengan permasalahan mereka sampai guru mereka, Tuhan mereka yang baru saja bersama-sama dengan mereka beri makan 5.000 orang. Laki-laki tambah perempuan tambah anak-anak dengan cara ajaib itu seperti tidak berdampak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus pun tidak putus asa. Ia mengatakan tenanglah, jangan takut, ini aku. Gitu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, lalu Petrus tidak cukup. Ya, Petrus ingin mengetes, betul nggak itu Yesus? Betul nggak itu gurunya, Bapak Ibu Saudara? Lalu ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, izinkan dia untuk berjalan di atas air, turun dari perahu berjalan di atas air untuk mendekati Yesus. Yesus bilang silakan, marilah gitu. Lalu kemudian ada angin bertiup, imannya jatuh Bapak Ibu. Petrus menjadi bimbang, kemudian dia hampir tenggelam. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita juga seperti Petrus. Kita semangat, kita tetap anak Tuhan, kita ke gereja, kita berdoa. Tetapi begitu ada persoalan, seperti Petrus dan kawan-kawan, bisa saja kita menjadi bimbang kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan orang kurang beriman, ya, orang yang bimbang, yang kurang percaya dan bimbang. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita melihat sebentar Yakobus. Ya. Kita baca sama-sama ya Yakobus ini. Slide berikutnya. Bukan, yang saya Yakobus. Nah ini Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Petrus, Bapak Ibu Saudara, bimbang dia. Jadi yang Tuhan inginkan itu adalah Bapak Ibu Saudara, pertama-tama percaya kepada Tuhan. Ada persoalan? Iya ada persoalan. Tetapi justru ada persoalan itu kita semakin kuat. Itu sama persis pesan yang ingin disampaikan Roma yang tadi kita baca. Roma itu kan mengatakan bahwa, slide yang berikutnya, Roma itu mengatakan bahwa firman iman itu dekat dengan kita gitu loh. Ya. Jadi, nah ini, firman itu dekat kepadamu. Firman itu kan Yesus Bapak Ibu. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia gitu. Dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Yang mau mengatakan Tuhan itu dekat. Sekalipun kita punya persoalan, Tuhan itu dekat dengan kita. Dan diinginkan supaya dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Itu pesan Roma ini. Sekali lagi berarti Roma ini mau berbicara tentang iman kepada Kristus. Tuhan menginginkan iman kepadanya. Justru di tengah badai. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 7 pesan yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan ingin melihat iman kita di tengah badai. Di tengah kita menghadapi persoalan rumah tangga, ekonomi, relasi yang buruk, komunikasi yang sulit. Dan di tengah-tengah terpaan. Begitu banyak godaan di dunia ini, Tuhan ingin anak-anaknya itu justru punya iman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, peran Tuhan adalah ia senantiasa hadir. Bahkan Tuhan itu mendatangi. Dikatakan firman itu dekat kepadamu. Gitu. Ada di dalam hati dan di dalam mulut. Betapa Tuhan begitu dekat dengan kita gitu. Dan firman ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak putus asa terhadap kita. Tuhan tidak pernah putus asa terhadap Elia, terhadap Petrus, terhadap kita. Tuhan terus bekerja Bapak Ibu Saudara. Itu bagian Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita tetap bekerja. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan makanan minum buat Elia. Tuhan menyediakan 7.000 orang buat Elia. Tuhan juga menyediakan uluran tangannya untuk Petrus, menangkap Petrus supaya ia tidak tenggelam. Begitulah Tuhan terhadap kita. Yang Tuhan butuhkan ketika kita hampir tenggelam. Atau kita sedang menjalani perkara kita, tetap beriman kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu dengan beriman, terus berharap, bersandar mengandalkan Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal perubahan bagi bangsa. Karena kalau nggak ada iman Bapak Ibu, kita bisa ikut putus asa melihat pergumulan-pergumulan ini. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana pemimpin yang akan datang di negara kita, bagaimana regenerasi kepemimpinan di gereja kita, itu juga menjadi tanggung jawab. Kita perlu beriman terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang Tuhan bekerja itu dengan cara Tuhan yang kita tidak bisa duga. Seperti Tuhan tidak pakai guntur yang begitu hebat, gempa yang begitu hebat. Tetapi Tuhan pakai angin, sepoi-sepoi basah, sangat lembut Tuhan pakai Bapak Ibu. Gejala alam untuk menolong kita. Dan pertolongan Tuhan kepada kita itu bukan untuk kita saja Bapak Ibu, dampaknya akan sangat besar bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kapan hari saya dikirim video yang menayangkan tentang seorang misionaris di Papua namanya Jim Allen. Dia dengan istrinya memutuskan mendedikasikan dirinya untuk mengabarkan Injil di Papua. Dan dia tidak mau melakukan di tempat-tempat yang biasa, dia melakukan di sebuah pulau. Mereka melakukan hal yang berbeda dari para penginjil yang lain. Mereka pergi masuk ke sebuah pulau dan pulau itu orang-orang di dalamnya belum pernah berjumpa dengan orang lain. Jadi orang pertama yang masyarakat di pulau itu temui orang luar yaitu Alan dan istrinya. Tapi Bapak Ibu memang geografis di Papua cukup unik ya, karena itu katanya orang kalau ke Papua belum kena malaria belum ke Papua begitu. Dan malarianya itu bukan malaria biasa. Saya dari NTT, di NTT juga ada malaria, cukup juga itu penyakit itu di sana Bapak Ibu, tapi Papua lebih ganas gitu. Nah si Alan ini masuk ke sana,
3 bulan langsung kena malaria. Lalu kemudian dia dievakuasi ya, tarik keluar dari pulau itu dulu. Lalu pada waktu dia ditarik keluar, masyarakat sana itu mengamati. Ini dia balik lagi ke sini atau enggak? Kalau dia tidak balik lagi berarti dia mati. Karena sekali Bapak Ibu Saudara, tahu-tahu berikutnya Alan datang lagi, dibawa lagi ke pulau itu. Selamat dia. Terus menerus, sebentar-sebentar kena malaria selama 3 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika selama 3 tahun dia kena bolak-balik kena malaria, terus dievakuasi, terus masuk lagi ke pulau itu, evakuasi masuk lagi, masyarakat mulai berpikir. Karena menurut mereka orang mestinya nggak tahan, apalagi orang baru begitu, belum terbiasa dengan geografis, mestinya mati menurut perkiraan mereka. Tapi ini Alan kuat sekali, si Jim ini kuat sekali gitu loh. Lalu mereka mulai berpikir, jangan-jangan memang kita harus mendengarkan apa yang akan disampaikan Jim kepada kita. Apa yang akan disampaikan Jim itu jangan-jangan sangat penting bagi kita. Mereka mulai membuka hatinya untuk Jim. Di situ pemberitaan Injil terjadi. Tetapi melalui penderitaan Jim yang bolak-balik kena malaria ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai persoalan badai itu justru untuk menyatakan karyanya. Untuk membawa cinta kasih bagi orang lain. Bisa bayangkan kalau Jim ini putus asa, sudahlah pulang kembali ke negaranya. Cari tempat lain saja. Ini sudah bolak-balik malaria, dan malaria itu nggak enak Bapak Ibu, nggak enak banget. Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan adalah iman kita, kesetiaan kita, daya tahan kita ketika kita menjalani atau menghadapi badai dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya mulai dari diri kita ada perubahan, lalu kemudian perubahan ini makin meluas. Dan untuk berpengaruh bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak bisa mengatakan itu urusan pemerintah lah. Enggak, itu ada juga di pundak kita Bapak Ibu. Tadi liturgi mengatakan jejak-jejak karya Allah. Lalu tema kita mengatakan jejak-jejak perubahan bagi bangsa. Mari kita bersama-sama bergerak supaya ada jejak perubahan bagi bangsa. Dan itu baik untuk kita dan baik untuk keturunan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita naikkan syafaat kita. Tuhan yang telah berkarya untuk keselamatan kami, Tuhan yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu setia kepada kami. Tuhan mempercayakan kehidupan ini kepada kami. Karena itu Tuhan tolonglah, kuatkan iman kami.
teguhkan kami, supaya Tuhan ketika Engkau mengutus kami, dan kemudian kami menghadapi badai pencobaan, masalah-masalah dalam hidup kami maupun kehidupan yang berada di sekitar kami. Kiranya kami tidak lari dari masalah itu. Kami tidak berputus asa, tapi sebaliknya kami meneguhkan iman kepada Tuhan. Kami semakin percaya kepada Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan beri iman di hati kami kepadamu. Supaya dengan iman itu kami menghadapi persoalan kami mengatasi permasalahan kami, dan kami menjadi pemenang. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami dengan pergumulan-pergumulan kami. Pergumulan mengenai ekonomi keluarga, pekerjaan, usaha. Pergumulan mengenai kerinduan akan keturunan. Pergumulan mengenai jodoh. Dan begitu banyak pergumulan dan permasalahan lainnya. Tuhan, untuk apa kami berjuang sendiri tanpa Tuhan? Tidak ada artinya perjuangan sendiri. Tetapi perjuangan bersama penyertaan dan berkat Tuhan, itu adalah perjuangan yang berarti. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu untuk membuat kami berhasil di dalam segala jalan kami. Karena itu Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi kami yang masih studi atau anak-anak kami yang berada dalam pertumbuhan mereka, perkembangan mereka. Baik jasmani, rohani, dan juga karakter. Tuhan, tolonglah anak-anak kami ini agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pinter, cerdas, takut akan Tuhan, dan memiliki karakter Tuhan di dalam diri mereka. Anak-anak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami anak-anak-Mu di sini GKI Klaten. Program-program yang sudah dirancangkan oleh anak-anak-Mu, dan di dalam pelaksanaannya Tuhan terlibat penuh. Supaya program-program yang dibuat, dirancang, itu dalam rangka untuk membangun intimasi setiap anak-anak-Mu dengan Tuhan Yesus. Dan sekaligus juga membangun persekutuan dengan sesama. Supaya mereka menjadi persekutuan yang didasari oleh kasih persaudaraan. Persekutuan yang didasari oleh kasih persaudaraan akan menyaksikan kepada dunia ini bahwa anak-anak-Mu ini adalah murid-murid Kristus. Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, segala macam yang terjadi membutuhkan pemimpin yang kuat karakternya, pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan. Presiden kami dengan jajaran pimpinan yang ada sedang terus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Untuk membuat agar keadilan sosial itu dapat dirasakan sampai di seluruh pelosok Indonesia. Sertailah perjuangan ini. Kami juga berdoa untuk presiden kami yang akan datang. Tolonglah Tuhan, pilihlah. Kami percaya Tuhan sudah siapkan orang yang tepat bagi bangsa dan negara kami. Untuk melanjutkan pembangunan baik yang sudah dilakukan. Bapa, anugerahkanlah kepintaran dan kecerdasan bagi kami umat-Mu, agar kami mampu untuk dengan kritis melihat dan memilih dengan tepat. Kami berdoa Tuhan untuk minggu pekerjaan kami yang baru yang terbentang di depan sana, rumah tangga kami, pernikahan kami, studi anak-anak kami, pekerjaan usaha, serta aktivitas bergereja dan bermasyarakat. Berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur dan bersama kita memuji Tuhan
dengan KJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berenang hijaunya surya nan cerah. Di tiga hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat hendak bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh membawa persembahan kami. Sekecil apapun persembahan yang telah kami aturkan, pada saat ini kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Sehingga persembahan ini boleh berguna bagi jemaat-Mu di sini, bagi masyarakat di sekeliling kami yang membutuhkan, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Apabila di dalam kami mempersembahkan ada salah dan dosa kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan bagi bangsa dimulai dari perubahan tiap-tiap kita. Milikilah iman yang berdaya tahan di dalam badai, pasti ada hasil yang baik, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan.